Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk berkumpul dan beribadah. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Pendeta Ricky Mantiri yang sudah mau hadir di ibadah kali ini, yang akan melayani kita lewat firman Tuhan sebentar. Mari kita akan segerakan mulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oleh sebab itu, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan penebusku. Saudara kami sudah untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh
Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu pagi hari ini. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu, hadir pada pagi hari ini ingin memuji, memuliakan dan mengagungkan namamu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu hadir pada pagi hari ini. Kami undang Kau hadir bersama-sama dengan kami lewat lawatan urapan kuasa Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi hari ini. Hamba-hambamu yang mengambil bahagian di pagi hari ini, dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, sampai kepada hambamu yang melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan di balik kayu salib-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengambil alih setiap hidup kami di pagi hari ini. Dan tangan kami terangkat pada pagi hari ini Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan, memohon urapan daripada Tuhan. Dan ketika tangan kami terangkat, tangan Tuhan turun menolong kami setiap pagi di pagi hari ini. Dan ketika tangan Tuhan turun menolong kami, urapan Allah, mujizat Allah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kami beribadah kepadamu, ada satu oknum yang tidak senang melihat kami. Kuasa setan iblis yang merusak hidup kami, sehati kami panggil namamu yang penuh kuasa, kami tolak adu tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa, otoritas kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami semua di pagi hari ini, yang melindungi kami setiap pagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di doa kami di pagi hari ini yang kami alaskan di dalam satu nama yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa, dan mari kita akan berglori, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku diberi kuasa. Haleluya. Saudara kita dapat berdiri. Ku diberi kuasa, Raja mulia. Raja
masih akan memuji nama Tuhan. Kita angkat lagi pujian yang berkata, "Ku kan bangkit." Haleluya, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yakni persembahan pujian dari seluruh kaum wanita yang ada. Dan oleh sebab itu, sembari menunggu, kita mengangkat satu pujian yang berkata, "Sungai Sukacitamu." Aku suka cintamu.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari seluruh kaum wanita yang ada, dan kita akan menuju ke acara berikut, yakni kita akan memberikan persembahan. Kita berikan terbaik untuk Tuhan, dan kita angkat satu pujian yang berkata persembahanku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar, untuk mendengar apa yang ingin dikatakan Tuhan bagi kehidupan kita saat ini. Dan oleh sebab itu mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata Pujianmu. Haleluya. Mari kita angkat berdiri bersama-sama. Kita katakan kekuatan di jiwaku.
bersama mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan puji dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya hatiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu mengiringmu. Haleluya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu mengiringmu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu
Maha besar ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal Engkau hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih buat jiwa kami. Kami sangat menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan pelihara dan tolong kami di tengah-tengah aktivitas kami, dan saat ini Bapa kami telah memuji-muji Tuhan pada ya Tuhan minggu raya yang indah ini. Kami telah mengagungkan Tuhan lewat buah bibir mulut kami. Kami percaya segala pengorbanan kami sudah naik di hadapan hadirat Tuhan. Bahkan juga lewat persembahan ucapan syukur Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan membalas semua apa yang kami telah bawa. Kami percaya Engkau sumber berkat, Engkau pancaran berkat dalam hidup kami. Engkau sanggup membalas lebih daripada apa yang kami berikan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk ada dalam hadirat-Mu mendengar firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan setuju dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami juga yang duduk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu iblis juga tidak pernah senang untuk kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Dia mengganggu hati pikiran kami, membuat kami tidak fokus, membuat kami tidak konsentrasi mendengar firman-Mu. Namun seberapa kami yang ada, kami mau berdiri atas firman-Mu yang benar. Kami mau usir tengking tolak dia panggil nama-Mu yang berkuasa itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala pekerjaan setan roh jahat Engkau keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Radabasi kenai. Terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini, kuduskan tanah hati dan pikiran kami, dan kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh berkumpul di Ka'bah Tuhan pada minggu raya yang indah ini. Dan saya percaya di tempat ini kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan menerima janji-janji Tuhan di tempat ini. Ya, di mana kata firman Tuhan Keluaran 23-25, apabila kita beribadah kepada Tuhan, di mana rotimu dan airmu diberkati, bahkan segala penyakit itu dilalukan di antara kita. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang boleh menyempatkan saya, yang menghentar saya untuk ada di tengah-tengah Ibu Gembala, ya, bahkan juga Pendeta Yonatan, ya, bahkan semua jemaat. Kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, saya teringat waktu saya masih muda, ya, di Rawasari, ya, saya jadi pengerja, ya, di gereja Nyo Efrata, ya, Gesba. Dan puji Tuhan, kalau sampai saat ini saya melihat ibu rohani saya, ya, Tante Aci, yang masih tetap eksis dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, ya, bersama anak kekasih Yonatan juga sebagai hamba Tuhan dapat juga melayani pekerjaan Tuhan. Ya, di sini ada beberapa yang saya kenal, ya, termasuk Bapak Hence, Pak Bangke, ada Bapak Niko dan Ciklan, ya, dan yang lain. Ya, puji Tuhan, kalau kita bertemu saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan saya berdiri di tempat ini bukan saya lebih dari saudara, ya, tetapi sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita rindu supaya iman kita di hari-hari ini semakin dibangun oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Memperkenalkan diri yang belum kenal saya.
Ya, nama saya Pendeta Riki Mentiri. Ya, saya berasal dari Sulawesi Utara. Ya, tempat pelayanan di Desa Sawangan, ya, Kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara. Ya, ada juga pelayanan yang satu di Tatelo Rondor, ya, Kecamatan di Membe, Minahasa Utara. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan boleh percayakan dalam pelayanan, ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami hamba-hamba Tuhan, ya, bersama dengan orang tua rohani kami di tempat ini juga yang membimbing kami untuk tetap setia dalam pelayanan. Ya, almarhum Pendeta Hardi Marentek juga, ya, telah mendidik saya untuk tetap setia, ya, dalam situasi apapun, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, ya, Tuhan tidak melihat dari segi kuantitas, ya, jumlahnya kita banyak atau sedikit, tapi kita yakin 2-3 orang berhimpun, dia ada di tempat ini, ya, karena belum pernah saya lihat dalam firman Tuhan nanti 5.000 atau 10.000 orang, ya, 100 orang baru Tuhan hadir. Tidak, ya, di mana kita berhimpun 2-3 orang, dia selalu ada dengan kita. Ya, mari kita membuka hati kita, ya, dan saya memiliki 1 orang istri, ya, cuma 1, ya, nggak boleh lebih, ya, dan 3 orang putri. Puji Tuhan, mereka tetap dipelihara Tuhan. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Amsal Sulaiman, atau kitab Amsal pasalnya yang ke-14. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, tak mengapa saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amsal pasalnya yang ke-14. Kita akan renungkan ayat pokok kita pada saat ini, ayat yang pertama. Minta tolong 1 orang untuk membaca dalam terjemahan baru, dan saya membaca dalam terjemahan lama. Bahwa seorang perempuan yang berbudi itu membangunkan rumahnya, tetapi seorang perempuan yang bodoh membongkar dia dengan kedua belah tangannya. Amin. Saya tolong 1 orang membaca dalam terjemahan baru. 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, kita tahu kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat melalui pepatah, ya, atau puisi yang mengandung banyak nasihat. Ya, bagaimana realita kehidupan kita manusia, ya, apa yang kita lakukan, ya, itu sudah ditulis oleh kitab Amsal ini. Ya, bahkan juga ada kitab-kitab yang lain, ya. Dan memang Raja Sulaiman ini adalah seorang raja yang dikaruniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar, yaitulah umat Israel. Dia menggantikan ayahnya Daud, saudara, ya, dan dia diizinkan Tuhan untuk membangun Ka'bah, ya. Dan Raja Sulaiman ini tidak meminta kekayaan, ya, tidak meminta kehormatan dalam hidupnya, tetapi Raja Sulaiman ini hanya meminta hikmat dan pengetahuan. Ya, sehingga tidak heran di masa kepemimpinan daripada Raja Sulaiman ini, ya, bangsa-bangsa yang lain melihat bahwa umat Israel itu lewat kepemimpinan daripada Raja Salomo mencapai puncak kejayaan. Ya. Karena apa, saudara? Karena rajanya berhikmat, sehingga sampai Ratu Seba pun melihat kepemimpinan daripada Raja Salomo ini. Ya, baik cara duduk, ya, baik cara berdiri berjalan, itu diatur, saudara. Ya, untuk membangun,
ya bangsa yang besar, bangsa pilihan, agar supaya mereka mengikuti aturan-aturan daripada Tuhan. Ya, makanya kehidupan saya dan saudara, ya kalau ingin kita melihat satu kemuliaan mujizat ya di tengah-tengah kehidupan kita, ya memang kita diatur, kita ditata oleh kebenaran firman Allah. Ya, sehingga kehidupan kita semakin terbangun, hidup kita semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, ada 5 kitab puisi, ya termasuk kitab Amsal ini, ya mulai dari kitab Ayub, ya di mana berkat melalui sengsara, kitab Mazmur, doa melalui puji-pujian, ya, dan kitab Amsal tadi hikmat melalui pepatah, ya, dan kitab pengkhotbah, ya, atau kitab Al-Khatib, ya, di mana segala yang dilakukan oleh manusia, kesungguh-sungguhan mereka semua sia-sia. Ya, dan kitab Kidung Agung atau kitab Silulasar Sulaiman, ya, persekutuan di dalam Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan yang besar. Seperti yang kita lakukan saat ini, ya, ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Di tengah-tengah puji-pujian kita tadi yang kita naikkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Ya, dan Tuhan sementara yang membangun kehidupan rohani saya dan saudara, seperti ayat pokok kita, di mana perempuan yang bijaksana, ya, perempuan yang berbudi membangun rumahnya. Perempuan di sini menunjukkan Bapak Ibu saya dan saudara, atau sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya. Ya, dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, jelas firman Tuhan berkata, ya, bahwa kita ini adalah rumah Allah, ya, dan Roh Allah ada diam di dalam kehidupan kita. Amin, saudara, kita rumah Allah. Ya, di mana Roh Allah ada dalam hidup kita, ya, dan rumah Allah itu dibangun dengan fondasi yang kuat. Itulah saya dan saudara lewat pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Ya, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa perempuan itu adalah saya dan saudara. Ya, telah dinikahkan secara rohani. Coba lebih jelas minta tolong satu orang membaca dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada satu perawan suci menghadap kepada Kristus. Nah, saya dan saudara sementara di bawah Tuhan, ya, untuk kita apa? Kita bercumbu-cumbuan rohani dengan kebenaran firman Allah. Kita bercumbu rohani lewat kuasa Roh Kudus. Ya, sehingga terjadi satu persekutuan yang indah dan manis dengan Tuhan berdasarkan 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26. Ya, di mana kita berhimpun, ada karunia mazmur, ada karunia kenyataan atau penglihatan, ya, ada karunia lidah yang dapat diartikan, ada karunia pengajaran atau nubuatan yang akan meneguhkan iman Bapak Ibu saya dan saudara. Ya, makanya kita bersyukur kalau kita ada di dalam pengajaran kabar pengantin. Ya, bukan kita yang benar, tapi kita dibenarkan lewat firman Allah, lewat kuasa Roh Kudus, ya, lewat pengorbanan Tuhan di kemuncak Bukit Joljuta. Ya, karena dalam Roma 3 yang ke-10, tidak ada seorang pun yang benar, bahkan seorang pun tidak. Ya, jadi
Jadi saya dan saudara bersyukur kita dibenarkan karena kebenaran. Kita ditunangkan ya oleh satu perawan yang suci, ya, menghadap kepada Kristus. Makanya kehidupan saya dan saudara sementara direstorasi oleh Tuhan. Tuhan mengubah, Tuhan senantiasa membentuk kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya. Dalam 1 Korintus 3 yang ke-9, ya, bahwa kita ini adalah pekerja-pekerjanya Allah. Kita ini adalah ladang Allah. Kita ini sementara bekerja, ya, baik jemaat di dalam pelayanan, ya, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, untuk apa? Untuk supaya ada kemajuan seperti doa atau permintaan daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika. Kita baca 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Tesalonika pertama. Mulai. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah untuk kami Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. supaya firman Allah atau pelayanan di tempat ini beroleh kemajuan Dan dimuliakan. dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ya, sama terjadi di antara kamu. Kita ini saling doa, mendoakan. Ya, saling membangun. Ya, di akhir zaman ini memang iblis tidak suka kita dibangun. Ya, iblis tidak suka kita maju. Ya, iblis pun tidak suka saya dan saudara mau diberkati. Ya, bahkan memang dalam Yohanes 10 ayat 10 dia berkata memang iblis itu dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang kepada dombanya supaya beroleh kelimpahan. Amin, saudara. Ya, memang sekarang ini kita bukan melawan sesama kita manusia. Ya, seperti yang kita lihat terjadi, iblis bikin supaya terjadi gesekan. Iblis bikin supaya kita terjadi gontok-gontokan, saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Ya, iblis buat supaya ada pemberontakan di mana-mana. Ya, seperti yang terjadi kita lihat di dunia ini. Ya, tetapi Tuhan mau supaya kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Supaya kita hidup saling mencintai, saling membangun. Ya, kita ini dikatakan perempuan yang bijaksana. Ya, jangan jadi seperti perempuan yang bodoh. Dalam Matius pasalnya yang ke-25, 10 anak darah ini, mereka ini adalah pengantin Tuhan, mempelainya Tuhan, tetapi dipisahkan, diperumpamakan firman Tuhan. Ada yang bodoh, ada yang bijaksana, tidak menyiapkan pelitanya dengan baik, ya, tidak menyiapkan minyak. Nah, kita gereja Tuhan hati-hati, jangan sampai kita kurang minyak. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada pada saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, ya, pasti kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu mengajar, memberitahu apa yang kita harus lakukan. Ya. Roh Kudus itu membantu dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, saudara, ya, kita bisa menjadi benih gereja yang tertinggal. Ya, dan kita akan masuk pada zaman antikris. Tetapi saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya. Ya, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Dia katakan di situ, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, melayani Tuhan, Bapak Ibu, bukan nanti berdiri di tempat ini, bukan nanti berdiri di mimbar baru kita melayani. Tidak. Saudara berdoa untuk pelayanan, itu sudah melayani. Ya, tadi di tempat ini ada
WL, ya ada singer, pemain musik itu juga melayani. Ya, mungkin saudara yang mungkin tidak bisa main musik, tapi saudara berdoa berlutut. Ya, saudara pun bersaksi juga. Ya, mungkin rasa kurang pede di tempat ini, kurang percaya diri, mungkin di tempat lain, ya di kantor, di instansi kita, di perusahaan, mungkin kita bisa jadi saksi. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, memang harus dibangun. Rohani kita di hari-hari ini semakin dibangun oleh kebenaran firman Allah. Makanya Amsal 9, ya, ayatnya yang pertama, ya, bagaimana dibangun kehidupan kita dengan ketujuh batang tiang. Ya, coba dibaca, minta tolong. Ya, nah apa ya, kita baca firman ya. Ya. Hikmat itu telah mendirikan rumahnya, menegakkan dengan ketujuh tiang. Ya, sehingga lewat ungkapan rahasia daripada firman Allah, ya, turunlah pengajaran, itulah 7 tangga iman. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu 7 tangga iman. Inilah ketujuh batang tiang. Inilah membangun kehidupan saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Kita yang ada di akhir zaman ini, kita sementara dibangun dengan pengajaran ini untuk mencapai kepada kesempurnaan, perfect. Kita menjadi gereja yang terpilih dan siap bersanding dengan Dia sebagai mempelai surgawi. Ya, tapi dasarnya dulu, ya, kita harus lewati, lakukan. Pertama, mendengar firman Allah dan percaya. Ya, namun sekarang tingkat pertama aja orang sudah mulai malas dengan firman. Ya, tingkat yang pertama ini orang mulai jenuh dengan firman. Ya, seperti umat Israel selalu makan mana. Ya, mana yang sebenarnya makanan roti yang dari sorga itu yang memberi mereka hidup. Bayangkan, selama 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Ya, tapi mereka bosan dengan mana. Ya, nah inilah tingkat yang pertama ini seringkali susah untuk mendengar firman Allah. Ya, bahkan mengumpulkan guru-guru yang lain dengar firman, mana yang benar. Ya, padahal yang sebenarnya intinya kita dengar firman Allah, kita percaya, berdoa, Tuhan, firman Allah yang kami terima ini adalah firman yang daripada Tuhan. Karena firman Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, setelah kita dengar firman, percaya, kita menyesal dan bertobat. Haleluya. Ada penyesalan dan bertobat. Jangan seperti Yudas. Yudas menyesal, tapi tidak bertobat. Aduh, saya sudah jual dia 30 keping perak. Saya menyesal sekali sampai Tuhan disalib. Ya, tapi tidak bertobat. Dia ambil jalan pintas. Ya. Dia tidak berani menghadapi masalah yang dia lakukan. Akhirnya apa? Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Jalan pintas, tidak mau, ya, ini bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi dia ambil jalan pintas. Hati-hati dalam hidup kita. Ya, memang kalau kita berbuat salah, ya kita hadapi, minta ampun saja sama Tuhan. Ya, pasti dia akan selesaikan. Tapi jangan saudara tidak bertobat. Ada orang dia menyesal. Ya, hari ini dia baru, saya menyesal. Saya sudah mencuri, saya sudah berdusta. Ya, saya seringkali lakukan yang tidak baik. Seringkali berpikiran jahat kepada orang lain. Ya, berikutnya saudara, 3 hari, 4 hari, ya masih aja dia lakukan seperti itu. Ya, berarti saudara belum bertobat.
Kalau menyesal, betul-betul bertobat. Seperti siapa? Petrus. Petrus dia menyangkal diri tetapi dia bertobat. Iya tidak? Ya. Dia apa namanya? Dia minta pengampunan daripada Tuhan. Ya, sehingga apa di dalam Kisah 2, dia hanya seorang nelayan, seorang yang bersahaja. Ya, orang mungkin tidak terpandang, tetapi Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bayangkan dia dapat memenangkan 3.000 jiwa bisa dibaptis oleh karena dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Roh Kudus bermanifestasi sehingga orang-orang di gereja yang pertama itu pedih hati mereka, tersentuh dengan kebenaran firman Allah, sehingga mereka berkata kepada rasul-rasul itu, termasuk Petrus, ya, apa yang kami wajib perbuat supaya kami selamat? Ya, kita ada di zaman Roh Kudus, bertobat, berbaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus, beroleh karunia Roh Kudus. Ya, nah kita harus lakukan hidup ini dengan penyesalan yang betul-betul. Ya, perempuan yang bijaksana dia mau membangun rumahnya. Tingkat keempat, kita lakukan baptisan air. Ya, baptisan air itu bukan dogma atau doktrin daripada organisasi. Ya, tetapi baptisan air ini adalah doktrinnya firman Allah. Ya, di mana Tuhan ajarkan satu keteladanan, dia pun dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis. Ya, setelah dibaptis, saudara, bukan cuma cukup dibaptis. Ya, baptisan air, ada peningkatan, ada baptisan roh, ada kepenuhan roh. Ya, nah inilah kita harus lakukan. Memang dalam pekerjaan roh ini, saudara, apalagi karunia-karunia ini, waduh, tidak gampang. Ya, memang betul-betul bersandar kepada roh. Ini karunia-karunia pun di tingkat yang ke-6 itu karunia-karunia Roh Kudus. Itu tidak gampang. Ya, pengalaman hamba-hamba Tuhan yang dahulu dipakai Tuhan. Ya, termasuk orang tua rohani kami di tempat ini. Ya, orang tua rohani kita ya dipakai Tuhan sampai ke Aras. Ya, itu karena apa? Menyerah secara totalitas. Ya, yang benar-benar punya apa ya, hubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, sehingga Tuhan boleh pakai. Ya, tapi sekarang terkontaminasi dengan situasi yang ada. Ya, untuk mempergunakan pekerjaan roh ini, saudara, ya kita harus ada ekstra hati-hati. Ya, kalau roh dalam 1 Yohanes 4, ujilah segala roh. Ya, tapi kalau firman Allah ini, saudara, tidak perlu diuji. Kalau firman Allah ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena kalau roh itu ada 3 roh. Roh manusia, roh setan, dan ada roh Tuhan. Iya tidak? Iya kan? Tapi kita, Roh Kudus atau roh Tuhan ini yang pasti memimpin kita, membawa kita dari kebenaran sampai kepada kebenaran. Nah ini kita maju di dalam Tuhan. Kita tetap berdoa karena di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11 itu yang tadi rohmu menyala-nyala. Tapi kalau dalam terjemahan baru lama dia katakan di situ apa, coba ada yang pegang terjemahan lama? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat ke-11 dalam terjemahan lama. Maka di dalam usaha jangan lengah. Dalam usaha jangan lengah, kita perhatikan. Hendaklah bersungguh-sungguh di dalam roh. Hendaklah bersungguh-sungguh di dalam roh. Beribadat kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan dengan Roh Kudus yang pimpin dalam hidup kita. Ya, makanya dalam pelayanan bagaimana Roh Kudus ya bekerja, ya baik pemimpin pujian atau WL singers memang betul-betul semangat. Ya, kenapa? Roh Kudus yang pimpin. Ya, tadi mulai doa pembukaan.
Ya, kita minta kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Karena apa? Karena kita rindu mau diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu pergumulan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, masalah yang kita hadapi. Roh Kudus tahu. Ya, makanya mari hidup kita beribadah bukan cuma dengan menaruh Tuhan seada-adanya, tapi beribadahlah dengan bersungguh-sungguh dalam roh. Ya, jadi kalau dalam roh berarti Roh Kudus yang pimpin. Ya, di dalam setiap kehidupan saya dan saudara merasakan lawatan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadilah kita perempuan atau gereja Tuhan yang bijaksana. Ya, dalam Matius pasal 7 kita baca di situ mulai ayatnya yang ke-24. Ya, di situ ada perempuan. Ya, ada orang yang membangun. Ya, di atas batu dan ada yang membangun di atas pasir. Ya, coba kita baca mulai ayatnya yang ke-24 atau 23 itu ya. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, oh, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus ya, kemudian turunlah hujan dan datangnya banjir. Angin melanda rumah itu. Oh, rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Terus ini setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, datang turun hujan dan banjir. Angin melanda rumah itu. Rubuhlah rumah itu. Ya, hebatlah kerusakannya. Ya, jadi kalau membangun rumah rohani saudara, kalau kita cuma asal bangun, ya, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Jelas firman Tuhan berkata, ya, dia membangun di atas pasir. Pasir itu menunjukkan pada kekuatan manusia. Ya, jangan coba-coba kita andalkan kekuatan kita manusia. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sepinter-pinternya manusia, jabatannya luar biasa, namanya manusia terbatas. Ya. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Batu penjuru itulah Kristus. Kita dibangun dengan pengajaran rasul-rasul, dengan pengajaran nabi-nabi. Ya, makanya membangun rumah rohani kita harus beralaskan batu. Ya, fondasi ini, rumah apa ini, bangunan ini, saudara, yang nahan ini, saudara, ya, ini batu yang besar, ada fondasi yang kuat. Walaupun tidak kelihatan, ya, yang kelihatan kan ini temboknya aja yang kita lihat. Tapi kita tidak lihat fondasi, ya. Yang menahan bangunan setinggi ini, ya, adalah fondasi. Begitupun dalam kehidupan rohani kita, ya, untuk menopang pekerjaan Tuhan, walaupun tidak kelihatan, tapi kita tetap kuat untuk membantu pelayanan di tempatnya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kita ibu gembala tidak lihat, ya, tetapi hanya Tuhan yang lihat. Ya, bagaimana pengorbanan kita, bagaimana doa Bapak Ibu saya dan saudara, ya, supaya memperoleh kemajuan. Tadi 2 Tesalonika 3, doakan kami, ya, supaya kursi-kursi juga yang masih kosong, ya, bisa, ya, diduduki oleh jiwa-jiwa yang baru, petobat-petobat yang baru, untuk datang di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, fondasi kita harus kuat di dalam Tuhan.
supaya kita tidak tergoncangkan dengan situasi dunia yang sangat hebat ini, saudara. Tarikan dunia, magnet dunia ini membuat seringkali kita jatuh. Ya, makanya di dalam pengajaran kabar pengantin, Bapak Ibu, mau jadi pengantin itu tidak gampang. Kita harus mengalami proses. Ya, mau jadi pengantin, mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya harus melalui proses. Mau diproses? Haleluya. Kalau mau diproses, jangan protes. Amin. Karena mau maju, mau jadi progres ini, kita mau maju di dalam Tuhan, tidak perlu kita protes-protes. Karena di balik proses, ya di situ kita akan melihat ada mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah Bapak Ibu dan Saudara. Memperoleh kemajuan, ya kehidupan kita boleh melihat ada peningkatan, ya harus melalui proses. Ya. Jadi hidup saya dan saudara membangun rumah rohani kita memang tidak gampang, banyak sekali tantangan. Tapi di balik itu jangan saudara khawatir, Tuhanlah yang memampukan kita. Ya, asalkan kita mau berjalan menurut kehendak firman Allah. Ya, kita berjalan saja menurut kehendak Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan membantu kita. Pasti Tuhan akan membela di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Ya, saya yakin dan percaya firman Allah yang kita dengar pada saat ini, ya pasti memberkati kita. Semakin dibangun rohani kita, ya jangan kita jadi perempuan yang bodoh. Ya kalau mau bongkar, saudara, itu cepat. Ya kan jelas sekali tadi, perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi perempuan bodoh membongkar dia. Ya kalau bongkar cepat, ya tidak. Ya tapi kalau bangun lama, proses. Kalau bongkar cepat, jangan kita jadi orang perempuan yang bodoh. Gereja Tuhan orang percaya yang tidak mau maju, ya, yang hanya mau ingin bongkar, nggak mau. Jangan jadi seperti itu. Tapi kita semakin membangun. Kalau kita pun rehab berarti itu membuat kita semakin indah, ya, semakin maju di dalam Tuhan. Ya memang ada dalam Matius 24, ya ayat yang kedua, ya tidak ada satu bangunan yang tersusun rapi, semua dibongkar. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau merestorasi dalam hidup kita. Tuhan mau membentuk, Tuhan lagi membangun supaya lebih kelihatan baik, lebih kelihatan indah, baik dalam pemandangan mata Tuhan, terlebih baik kepada pemandangan manusia, terlebih dalam pemandangan mata Tuhan. Kita dilihat orang maju di dalam Tuhan. Sama Timotius dia bilang Paulus katakan kepada anak didiknya Timotius, ya supaya engkau maju di dalam Tuhan dan orang lain pun melihat bahwa benar engkau maju di dalam Tuhan. Ya bukan nanti ada pujian kan ditarik-tarik, mengapa tak mau datang, ya kan, pujian anak sekolah minggu, didorong-dorong, tidak mau maju. Ya nanti tunggu Tuhan beracara baru kita maju. Ya jangan seperti itu, tapi kita mau maju. Kalau Tuhan ingatkan dengan firman Allah pada saat ini, Tuhan ingatkan dengan Roh Kudus, mari kita mau maju dalam Tuhan. Kita mau bangkit, nyatakan terang Kristus. Ya mungkin iman kita tertidur juga di hari-hari ini, tapi kita mau dibangun lewat kebenaran firman Allah. Ayat terakhir, Efesus pasal 2, Efesus pasalnya yang kelima, ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya ke atasmu. Ya mau bangun saudara? Haleluya. Jangan tertidur rohani. Jemaat Efesus, jemaat yang Efesian, jemaat yang terpuji, jemaat yang tadinya sangat dipuji iman mereka. Tapi saudara, karena ketiga keinginan, ya keinginan mata, keinginan tubuh, dan hidup dengan cemawa, hidup dengan kesombongan, membuat mereka jatuh. Ya itu tarikan dunia, ya yang membuat mereka tertidur rohani, menginah bobokan. Orang kalau tertidur berarti tidak beraktivitas, ya tidak. Orang tidur,
Ya, tapi kita kalau jadi orang yang selalu bangun, berarti kita menjalankan aktivitas, terutama dalam aktivitas pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun yang saudara lakukan, tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kebenaran firman Allah pada saat ini. Walaupun saya hamba Tuhan menyampaikan jauh dari sempurna, namun Allah yang mempunyai firman, Dia dapat menerangkan lebih jauh dalam hidup kita. Kita akan masuk lebih dalam, ya, menyempurnakan ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena setiap penyembah-penyembah yang benar wajib menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sampai dalam persiapan, ya, mohon musik untuk dapat mengangkat sebuah lagu, dan Bapak Ibu saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi pujian Yesus jamah segenap hidupku. Haleluya. Naik. Dia jamah senam hidupku. Apa yang Dia mau jamah hidup kita saat ini? Dan beri damai di hatiku. Semua akan berubah. Haleluya. Semua akan berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi Yesus jamah. Mari angkat tanganmu. Kita mengangkat tangan, kita menyerah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Inilah tangan-tangan kami Tuhan. Mari Tuhan jamah. Berilah damai buat kami. Ubah hidup kami Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan firman. Amin. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi Yesus jamah. Haleluya. Yesus jamah. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas, menerangkan, memberitahu dalam hidup kami. Kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Angkat penyerahan kami, nyalakan pelita-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau ada bersama setan menjauh dalam nama Tuhan. Garis berkuasa. Haleluya. Semua telah berubah. Amin. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sambunglah roh kami dengan roh-Mu ya Bapa. Di sana di sana ada basikana rana ina sini binilah rana ina
Pitrana Bitru Wandarana Basika with I Lord Sanda Rada lain di dunia Jama kami itu with nine moons tetap dalam penyerahan dia ada di tempat Lada baik di Lord with di baris cerca with Rani mikam tunai di bisa kita dengar suara roh tetap dalam penyerahan. Amin. Ganti segala domba-domba. Tutup bungkus. Sejahtera dan berbahagia. Baikkan tunoli. Karena aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Saudara Aku turun dengan kemuliaanku yang besar. Sambil aku melayani kamu, menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Karena kemuliaanku sedang turun di tengah. Amin. Dia yang benar akan memandang kemuliaan hambaku dan anak-anakku. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah Amin Tuhan. Sadarlah masih. janji firman-Ku di mana 2-3 orang berkumpul atas nama. Ya Tuhan. Aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Aku sementara berjalan Dari dan bingkang memperhatikan tunai setiap masih. tidak ada satu perkara yang tersembunyi Amin. bersama di bawah Masih. semuanya nampak dan terbuka dengan jelas. Karena kamu tidak bisa mendustai aku, hambaku dan anak-anakku. Aku perlu katakan kepada kamu bahwa aku mengasihi kamu. Oh amin Tuhan. Kamu sudah mendengarkan firman-Ku. I don't know the Aku telah meminjam bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Aku mau jadilah kamu pendengar yang setia dan melakukan Amin Tuhan. supaya kamu dapat merasakan indah hidup di dalam aku. Benar Tuhan. Walaupun kamu akan diwarnai dengan berbagai Oh macam tantangan dan Tuhan, tapi kamu tetap merasakan bahwa kehangatanku ada dalam amin Tuhan. kamu adalah orang-orang yang beruntung hidup di dalam aku. Karena aku telah memanggil, memilih kamu untuk menjadi kekasih hatiku, menjadi gereja yang sedia disempurnakan. Memuji dan kamu adalah benar. Sehingga apabila aku datang menjemput kamu, kamu bersama-sama dengan aku. Hambaku dan anak-anakku di hari-hari ini, aku ingatkan kepada kamu berjaga-jagalah Ya kamu. Tuhan, amin. Dan tetaplah kamu setia di dalam melayani pekerjaan. Ya Tuhan. Dari lingkaran Ay dibuat. karena apa yang kamu kerjakan tidak menjadi sia-sia. Benar Tuhan. Tapi ada Saudara. penghiburan
aturannya aku akan nyatakan kepada Amin. kamu. Fitnah ya Bos. Sebab itu kerjakanlah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, Ya Tuhan. dengan tiada bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Oh benar Tuhan. Tapi aku mau kamu bekerja dengan sukacita yang Amin penuh. Tuhan. Sedih Karena di balik semua itu ada hal-hal yang indah yang belum pernah kamu alami. Ya Tuhan. Aku akan lakukan bagi Amin kamu. Tuhan. Oh Mengertikah kamu? ini di bawah kesadaran apa? Hambaku Minna ilmu bisa. perhatikan engkau baik-baik di dalam engkau melayani pekerjaan. Jangan engkau takut. Jangan engkau bimbang, segala perkara ada di dalam tanganku. Amin Tuhan. Let it lead right now. Ratan arada Aku akan masihkan sediakan arada apa masih. yang kau perlukan, let it come tonight. Amin Tuhan. Sebab itu bekerja saja. Sini baik Emas dan perak aku yang mampu. Amin benar. Let it lead right now. Arada masihkan Tapi aku minta kepada kamu bergandengan tangan dan kamu untuk melayani Ya pekerjaan. Tuhan. Minna di bawah. Lehenolikai, lehesibik Sini aku, kontra. hamba-hambaku dan Ya anak-anak. Tuhan. Minna. Aku tahu apa yang ada di depan kamu. What need Itu sebab pekerjaan yang mulia. Oh Tuhan. Aku mau kamu kerjakan dengan sebaik-baik. Amin Tuhan. Karena yang menjadi penilaian bukan manusia, Benar Tuhan. tapi aku yang menilai, melitri Sikrau mau tenang. Lit air. Aku yang menilai kamu. Benar. Dan aku tahu berbuat sesuatu bagi kamu. Amin Tuhan. Untuk mendatangkan suatu kesukaan. Oh, nikmat. Haleluya Tuhan. Fitnah ilmu Hambaku dan anak-anak. Ya Tuhan. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Karena aku berjanji, aku tetap menyertai sampai kesudahan aku. Oh amin Tuhan. Inilah suara roh. Baik lo di sini kami. Baik lo di kantor nari di laris. Terima kasih Bapa yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur kebenaran-Mu dilepaskan di tengah-tengah hidup kami. Bahkan kami telah mendengar ya Tuhan suara roh-Mu tatkala kami menyembah-Mu. Biarlah setiap petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan Engkau tanamkan dan meteraikan dalam kehidupan kami. Supaya kami mendengar dan tetap menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan berdoa buat ya Tuhan orang tua rohani kami di tempat ini. Buat ya Tuhan Barentek Manusama diberkati Tuhan bersama hamba Yonatan Tuhan. Pakai mereka di tengah-tengah mengerjakan pekerjaan Tuhan di negeri ini. Terima kasih Tuhan untuk ya Tuhan pergumulan ke depan. Untuk ya Tuhan tempat ibadah kami tetap serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya emas perak Tuhan punya. Kami hanya bekerja Tuhan, kami yakin Tuhan memberi yang terbaik. Yang kami kerjakan bukan pekerjaan manusia, adalah pekerjaan Tuhan. Diberkati sampai kepada ya Tuhan cucu mereka juga dalam masa pertumbuhan Joy. Diberkati juga oleh Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi kami yang hadir saat ini. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terkecuali. Kami dijamah, kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami beribadah memiliki perjanjian yang hidup. Mulai sekarang ini dan yang akan datang, kami miliki di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami tutup persekutuan ibadah kami di minggu raya ini. Kembalikan semuanya kepadamu yang mempunyai pekerjaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian. Oh, kami serahkan kepada Bapak Ibu.
sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Gembala kami yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu, itu adalah suatu tanda dan bukti Engkau mengasihi kami. Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Dan biarlah kami semua yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu, kami boleh dibebaskan dan dilepaskan dari segala ikatan-ikatan keinginan dunia yang ada Tuhan. Terlebih kami boleh merasakan kuasa firman-Mu Tuhan, yang boleh memberikan kesembuhan, pemulihan dan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini Engkau boleh mempercayakan hamba-Mu untuk melayani jemaat New Ephrata di tempat ini lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi doa kami pada saat ini, Engkau yang membalas berkat bagi hamba-Mu ini. Terlebih di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan yang Kau percayakan atas jiwa-jiwa, Engkau pakai urapi hamba-Mu di dalam penggembalaannya Tuhan. Biarlah dengan karunia hikmat, marifat, dan membedakan segala roh senantiasa yang memimpin kehidupan hamba-Mu. Terlebih Tuhan, Kau berkati juga pelayanan dan keluarga besarnya. Dan biarlah kesetiaan di dalam melayani pekerjaan-Mu tetap ada, tetap menyala-nyala Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga sudah diberkati secara rohani, dan kami percaya kuasa Allah, kasih Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri pada kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan menerima berkat dari surgawi. Haleluya. Adalah kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, Haleluya Tuhan. oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, pada kesempatan ini kami mewakili Gembala Sidang di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Riki Mantiri, Sarjana Teologia, yang boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat rohani bagi kita semua, dan selalu mengingatkan kami juga lewat firman Tuhan agar kami boleh menjadi gereja yang senantiasa bertumbuh dalam iman, yang tidak merusak ya atau membongkar bait Allah ya, yang tadi dijelaskan merujuk kepada rumah Allah yaitu kita sendiri, tetapi kita senantiasa membangun itu tentu dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus agar iman kita semakin disempurnakan. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta yang sudah melayani kita semua di tempat ini. Diberkati Tuhan, pelayanan Yesba di Sawangan dan keluarga. Sehat selalu dan sampaikan salam kami juga pada keluarga dan jemaat di sana. Puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pengumuman, seperti biasa kita akan memberikan persembahan ekstra. Kita akan sambut dengan pujian yang mengatakan persembahan. Melalui pujian
baik, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelahnya kami mengakhiri ibadah kami percaya kehidupan kami diberkati dengan berkat rohani. Kiranya Engkau tetap limpah ruahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu Tuhan, agar sepanjang hari ke depan kami boleh melewati hari demi hari dengan kekuatan firman. Kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau melihat juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ekstra kolektor. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kami berikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu, yang hanyalah untuk kepentingan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani yang ada. Kiranya Tuhan Kau terlebih dahulu menguduskan dan memberkati makanan dan minuman yang ada. Dan biarlah semuanya itu menjadi berkat kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Kami boleh beroleh dan kami boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya juga Engkau membalas berkat baru. Asal usul berkat yang ada diberkati Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa melayani, mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini juga Engkau perhitungkan dan membalas berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, untuk selanjutnya kita akan melihat pengumuman dan laporan. Seperti biasa, ya, ibadah raya hari Minggu di tempat ini pada jam 10.30 atau setengah 11. Lalu kita ada pembacaan Alkitab ya secara Zoom pada jam 9 malam setiap Senin sampai Jumat. Selanjutnya ada persekutuan doa puasa yang kita adakan di Pastori. Jadi saudara, jikalau ada waktu luang bisa merapat ya ke Pastori untuk kita bersama-sama berdoa dan kita boleh menutup puasa, berfellowship, mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap hari Jumat jam 3 sore. Lalu ada doa subuh pada hari Rabu sampai Jumat jam 4 subuh. Selanjutnya ada pendalaman Alkitab dengan hari yang sama tetapi waktu yang disesuaikannya. Laporan keuangan. Ya, saudara bisa melihat rinciannya dengan sisa saldo 3.800.000 sekian. Perpuluhan 30 Oktober situ ada saudara Yopi Aheru, ada Bapak Sahat Sagala dan Bapak Heri Berjadi. Persembahan kasih 30 Oktober dari Pastori dan keluarga Bapak Sampiron. Ya, untuk pelayanan dan kunjungan jemaat ya, untuk kita datang doakan ke rumah, saudara bisa menghubungi kami dengan nomor yang sudah ditampilkan di layar. Ya, saya kira itu saja pengumuman dari kami. Program ibadah sepanjang minggu YesBan Efrata. Dan jikalau ada pengumuman dari panitia Natal, ada? Ya, silakan. Bendahara panitia Natal. Shalom, puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Minta waktunya sebentar ya untuk saya mau sampaikan kas Natal kita ya. Pada tanggal 30 bulan 10 minggu lalu ya, ekstra kolektor ada 153.000. Dan tanggal 31 bulan 10 itu proposalnya dari Bapak Sahat Sagala, temennya Bapak Rocky Antonio Sinuraya ya. Ada masuk 2 juta rupiah. Sampaikan salam terima kasih dari jemaat dan panitia yang ada. Dan tanggal 31 juga bulan 10 janji iman Bapak Heri 1 juta rupiah.
Tanggal 3 bulan 11 janji iman keluarga Bapak Niko Peters 200.000. Dan pada tanggal 4 ini keluar ya, transport ambil seragam itu 60.000. Dan tanggal yang sama tanggal 4 pembayaran seragam ini. Jadi ini ya saudara, kita waktu itu kan sudah DP 1 juta. Jadi itu diambil dari yang sudah bayar 10 orang. Dan pembayaran seragam ini harus lunas ya pada saat itu. Dan kita mengambil dari kas ini sebesar 1.560.000. Nah, jadi pada tanggal yang sama juga pembayaran seragam saudara Ina 130.000 ya. Dan tanggal 5 sumbangan saudara Yeskiel Sitorus 1 juta. Jadi saya juga menghimbau ya, dengan hormat ya saudara, ini nanti seragamnya sudah ada, sudah dibawa, jadi ambil masing-masing. Dan kalau bisa itu karena kita mengambil uang pelunas itu dari sini, jadi tolong segera kita ini ya serahin ya. Mohon perhatiannya untuk kerja keras kita bersama ya saudara. Dan ini jadi sekarang saldo kas kita ada di 22.854.300. Masih banyak yang kurang saudara, tapi yakin dan percaya kalau kita satukan doa dan iman kita, Tuhan pasti cukupkan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Dan semua yang terlibat dalam menyumbang, baik janji iman maupun proposal yang ada, kami panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, ini aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bendahara Panitia yang sudah menyampaikan beberapa laporan ya, dan pengumuman untuk kita mempersiapkan akan pekerjaan Tuhan melalui acara Natal Gespa Nevada yang kita adakan pada tanggal 3 Desember. Tuhan tetap doakan dan tetap bersemangat. Yang terpenting menjaga kerukunan ya, dan persatuan supaya kita bisa mulai melihat pekerjaan Tuhan itu dimuliakan. Ya, saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Mungkin sebentar saya minta waktunya untuk kita berfoto bersama dengan Bapak Gembala dari Sawangan, dari Nado. Setelah itu 10-15 menit kita latihan untuk paduan suara ya. Waktunya 10 menit sampai 15 menit ya, sebelum kita turun makan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada waktu selanjutnya dalam keadaan kekuatan, kesehatan, dan semangat baru yang daripada Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, mari kita ambil gambar sama Pak Pendeta. Ayo, biar cepat kita hangat-hangat.